Barreskrim, tambahan bukti-bukti, dan kita tambahkan dengan data-data atau fenomena baru, terutama video-video yang cukup menukik rame-rame kita ke UGM. Datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan lakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor, sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya. Apa ya? Itu. Luar biasa, salut dan angkat topi ya pada abang kita, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, sarjana teknik elektro yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada atau sudah 3 jilid ya persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang dia sampaikan ini sangat tidak layak ya atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu ya bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya. Cukup yang mulia. Betul, itu juga yang ditanyakan oleh penyidik. Oke. Apakah tampilan ini masih dapat diakses saat ini atau sudah dihack, dicuri dan diubah serta ditransmisikan ulang oleh pemohon? Masih bisa diakses. Faktanya masih bisa diakses. Iya. Tidak usah ditanya lagi, ya, sudah bisa kita akses. Dan apakah termohon pernah menanya? Oh ya, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Tolong berbagi ya, ini sudah 18 menit. Saya panjangkan sedikit supaya saudara. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kalau cukup kita bergeser ke termohon. Silakan. 20 menit maksimal dari sekarang. Tapi sini, yang ingin saya tambahkan adalah tadi saya menambahkan apa yang diterangkan oleh Mas Refli dan juga Mas Sangaji adalah apa? Alat bukti yang kita hasilkan atau barang benda yang kita hasilkan itu adalah misalnya satu, ya, yang kemudian kita buktikan meskipun kita tidak masuk ke pokok perkara. Tapi pasal 32 Undang-Undang ITE, kebetulan sekali lagi mohon maaf sekali, saya harus sampaikan bahwa saya ikut membuat naskah akademiknya. Itu adalah computer crime. Kejahatannya terjadi di dalam komputer. Dan itu bisa dijadikan barang bukti kalau bisa diakses. Teman-teman tadi bisa lihat, ya, itu jelas-jelas bisa diakses. Dan yang untuk mengakses apa? Komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim cerdas banget. Hakim menanya, itu komputer akunnya milik siapa? Akunnya milik PNJS, Pak. PNJS adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi bukan akun saya, bukan akun handphone teman-teman kuasa hukum. Itu komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saja yang tidak kenal dengan si Dian Sandi bisa mengakses. Dan lihat apa yang ada di Dian Sandi, nggak ada yang rusak, masih bisa diakses sampai dengan sekarang, masih utuh. Apalagi yang dikatakan itu adalah dokumen analog yang itu kemudian kita bahas adalah syaratnya, syarat formilnya. Kita tidak menguji dokumen analognya, tapi syaratnya ternyata tidak cocok untuk ditersangkakan ke saya, ya sesuai dengan pasal 32. Jadi apa? Mungkin itu bisa sesuai dengan pasal yang untuk pencemaran dan fitnah, tapi tidak cocok untuk Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE itu butuh namanya alat bukti yang khusus, yang spesifik, itu butuh komputer. Jadi sekali lagi ya, kita ingin hadirkan yang benar-benar clear, benar-benar jelas. Jangan sampai itu kemudian dituduh ya, oh ini nanti ada rekayasa ala Solo. Nah, enggak bisa. Ala Solo itu kayak gini tuh. Ini ala Solo. Kopi ya. Saya nggak tahu siapa ini yang datang ini waktu RJ dulu. Jadi ini RJ Restorasi Justice ala Solo. Saya kira masih ada penegasan aja ya, untuk barang bukti yang dihadirkan hari ini itu apa saja? Iya, ada video, 5 video, kemudian 1 link yang boleh didetailkan, Mas? Ya, videonya yang apal ya, videonya adalah podcast bersama Mas Roy dan Michael Sinaga. Oke, itu kemudian di Santana juga Podcast, di Santana Podcast, kemudian juga ada video dari Langkah Update, ya. Kemudian juga ada video dari salah satu stasiun TV yang memberitakan Pak Jokowi menyerahkan ijazah. Oh iya, kalau itu kalau itu dari video. Betul ya? Ini gara-gara TV, dia tanya, sengaja. Ya. Boleh Pak, lanjut Pak. Kemudian ada 5 video ya.
Dan tadi sebenarnya dari 5 video itu kami tidak putar semua ya. Iya, Kami dua hanya yang putar 3 video. tiga video. Kami hanya putar 3 video dan ada kurang lebih 26 bukti yang terlampir dalam surat alat bukti. Ya. Dan kemudian adalah ada 1 ahli 3 saksi. Betul. Ya, dan ada beberapa dokumen. Dan dari video yang jelas tanggal 26 Maret itu, ya itu jelas betul tidak ada saya. Nama saya pun tidak disebut di situ. Ya, itu video durasinya lebih dari 1 jam 6 menit. Itu jelas ada orang-orang di situ ya. Saya nggak boleh sebutkan itu karena ada sahabat-sahabat pejuang semua. Dan ada seorang yang sudah berkhianat ya, namanya si Omon. Omon aja disebut gitu. Ya, si Omon Sianipar itu disebut di situ. Jadi kayak, Oke, terima kasih.